Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Badila dan di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu faktor eksternalnya ada pertama cahaya, yang kedua suhu, yang ketiga air dan kelembapan, dan yang keempat nutrisi. Cahaya, kualitas cahaya lebih menunjukkan warna atau panjang gelombang cahaya. Cahaya matahari mempunyai kisaran panjang gelombang yang bervariasi, dan jika dilewatkan pada prisma akan terpecah menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya biru dan merah yang diserap oleh tanaman akan berpengaruh besar pada pertumbuhan tanaman. Cahaya biru akan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan vegetatif. Cahaya merah yang dikombinasikan dengan cahaya biru akan mempengaruhi pembungaan. Lanjut, ada suhu. Suhu sangat mempengaruhi beberapa proses yang terjadi pada tumbuhan, misalnya fotosintesis, transpirasi, respirasi, perkecambahan, dan pembungaan. Jika temperatur meningkat atau naik, maka laju fotosintesis, transpirasi, dan respirasi juga meningkat. Tumbuhan akan tumbuh baik jika suhu pada siang hari lebih tinggi sekitar 10 derajat Celcius atau 15 derajat Celcius daripada suhu di malam hari. Berapa jenis tumbuhan mempunyai suhu yang berbeda-beda untuk dapat terjadi perkembangan? Air dan kelembapan. Kelembapan dibutuhkan untuk tanaman agar tumbuhan tidak cepat kering. Karena penguapan kelembapan yang dibutuhkan tiap tanaman berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Selain melakukan proses fotosintesis, air juga memiliki beberapa fungsi penting yang lain. Sebagai berikut, yaitu sebagai komponen utama dalam proses fotosintesis serta transpirasi pada tumbuhan, dan air kemudian menjadi sumber energi dalam proses fotosintesis. Nutrisi. Nutrisi atau zat makanan bagi tumbuhan adalah pupuk. Jika orang menganggap bahwa pupuk merupakan makanan bagi tumbuhan, hal itu salah. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang berupa karbohidrat. Karbohidrat tersebut kemudian akan dikombinasikan dengan nutrisi tumbuhan untuk menghasilkan protein, enzim, vitamin, dan unsur penting lainnya. Pertumbuhan nutrisi tumbuh lebih menunjukkan pada segala kebutuhan yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dan berupa unsur kimia dasar untuk dapat dibutuhkan secara normal. Tumbuhan memerlukan 17 unsur, 3 unsur yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Ditemukan di dalam udara dan air, sisanya ditemukan di dalam tanah. Sisa unsur lainnya dikelompokkan ke dalam makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien merupakan unsur-unsur yang diperoleh dalam jumlah besar oleh tumbuhan, misalnya nitrogen, kalium, magnesium, kalsium, fosfor, dan belerang. Mikronutrien atau yang disebut juga trace element merupakan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah kecil, misalnya besi, seng, molybdenum, mangan, baron, tembaga, kobalt, dan klorin. Jika tumbuhan kekurangan salah satu unsur di atas, tumbuhan akan mengalami pertumbuhan yang tidak normal, misalnya daun yang kering, tidak terjadi pertambahan tinggi, atau daun yang terbentuk lebih sedikit. Sekian dari saya, terima kasih.